طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وعن محبتك وأمتنا على السنة والجماعة شوق لقائك ولقائه هذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
Sallallahu alaihi wasallam ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadata wal istifadah wa nafa' al-intifa' Tadhakkaru tadhkir al-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rusulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa thawabih. Allahumma 'allimna bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah as-salama haqiqna ya rabbana bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندم يوم القيامة يا حافظ أخذنا طبنا مع الثبات. اللهم بارك لنا فيما بقي من الأيام شهر شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان بلغنا رمضان. أدركنا ليلة النصف من شعبان وأكرمنا بالغفران. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه يقول اللهم الخير وإن عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral ahbab wa ikhwan hadirin jamaah majelis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, majelis ta'lim musalla al-ikhlas musalla Kiai Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini sepanjang malam ke-13 pada bulan Sya'ban kita kembali dipertemukan Allah dalam sehat wal afiat dan bersama berkah ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kebaikan kita yang diberikan Allah kepada kita, yaitu bersalawat dan salam kepada Muhammad SAW, kemudian bacakan kitab daripada khusais umatul Muhammadiyah, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita jalankan, kita amalkan insya Allah Ta'ala. Subhanallah ya rahmatullah. Terakhir kita baca pembahasan mengenai kemuliaan orang yang suka berpuasa sunnah, orang yang suka melaksanakan puasa sunnah, yang mana selama bulan Rajab bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah semampu kita, seperti besok Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15, Rabu, Kamis, Jumat, dan Jumat itu sendiri juga disunahkan karena adalah hari nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita ambil bagiannya. Kalau mampu besok puasa ya 3 hari itu cantik, dan mampu ambil hari Jumat sebagai hari nisfu Sya'ban. Masalah bab rahimani rahimakumullah. Judul yang dituang Nabi Muhammad Syarpus Sha'imin min hadhil ummah. Kemuliaan orang-orang yang suka berpuasa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita bacakan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa yubayyin lana haqiqata hadzal shaum alladhi yahfadhu sahibahu minan nar wa yaqulu as-sha'im jannah minan nar ka jannatu ahadikum min qital." Puasa itu kata Rasulullah SAW seperti tameng atau benteng atau perisai yang biasa kamu gunakan ketika kamu berhadapan dengan musuh sebagai pelindung diri kalian. Dan tameng itu akan sangat bermanfaat selagi dia tidak robek. Begitupun puasa. Puasa itu akan menjadi tameng kita dari mencegah hawa nafsu kita, dari keburukan hawa nafsu dan dari godaan syaitan dan dari adab nerakanya Allah. Dengan catatan puasa tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, tidak kita rusak dengan seperti maksiat, berdusta ataupun menggibah. Kalau orang puasa dia seakan-akan punya tameng tapi dia rusak, dia menggibah, dia namimah, dia berdusta, maka tameng itu akan lepas hilang, maka dia gampang terbunuh oleh musuh, atau dia begitu gampang dikuasai oleh syaitan dan sekutunya. Wa ka'annahu yaqulu innal murad bisyam huna siyamu man salima siyamahu min ma'asi qawlan fi'lan. Jadi yang merupakan jadi benteng atau perisai atau tameng orang yang puasa itu dari gangguan syaitan, iblis dan dari bala dan musibah adalah orang yang puasa benar-benar puasa yang diterima, bukan sekedar puasa. Walidzalika hatta saim aidan masyarakat fadilah. Innal murad bisyam huna siyam man salima siyamihi
min ma'asi ghairil fitnah. Itu yang dikatakan selamat puasanya tadi, itu orang yang selamat. Tidak ada kemaksiatan baik ucapan ataupun perbuatan di dalam dia beribadah puasa. Walidzalika hatha as-sha'imun an yaltamiza maslakal fadilah. Maka di sini kita dianjurkan untuk mengambil fadilah yang Allah berikan. Wa yabta'id an dawa'ir radhilah, dan berlindung atau menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menghinakan kita atau merendahkan nilai ibadah kita. Puasa tapi nilainya rendah. Itu harus kita hindari, harus kita jauhkan. Artinya puasa dia tidak akan dituntut untuk mengqadha karena tidak dianggap batal, tapi pahalanya yang batal. Siapa itu? Orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Faman asbaha sha'iman fala yaj'al yawma idzin wa in imra'un jahila 'alaihi fala yashtamhu wa la yasubbahu wa yaqul inni sha'im. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita ikhwan bagaimana kita bersikap ketika kita sedang berpuasa, lalu bertemu sesuatu yang membuat kita terpancing untuk emosi, untuk marah, seperti gangguan orang yang mencaci kita atau menghina kita. Faman asbaha sha'iman falayajhal yauma idzin. Barang siapa yang puasa di pagi hari, maka dia jangan lalai, jangan lupa. Wa inimru'un jahila alaih, dan dia jangan melakukan kebodohan, berbuat bodoh, mengganggu orang lain, jangan mencaci, menghina, mengganggu, apapun yang sampai merugikan orang lain, jangan. Nah, kalau sebaliknya dia yang diganggu, dia yang dicaci, dia yang dihina, dia yang dilantarkan kalimat-kalimat yang buruk seperti pengkhianatan atau dusta dan lain-lain, maka kata Rasulullah SAW, wa yabta'id an dawa'id radhilah hatta yatahaqqaqa bisyam alladhi marra la ilaha illallah. Faman asbaha sha'iman falajhal yawma idzin fa in imra'un, kalau ada orang yang jahila alaihi, yaitu memperolok dia puasa, kita puasa, dan memperolok, ngatoi kita, nyindir kita, membuat kita terpancing emosi, maka fala yastumhu wala yasubbahu, jangan kau caci, jangan kau balas. Orang ngatai yang kita balas ngatai, orang ngajak berdebat jangan diajak berdebat, orang menghina merendahkan kita jangan ditanggapi. Fala yajhal bal yaqul inni shaim, tapi katakan untuk orang yang ngajak kita berbantah, mancing kita biar kita nyawab, ya ngatai kita biar kita membalas dengan katuan, jangan diladeni, cukup katakan alafum tamam, ana puasa. Wah, takuan bulu, ngaku puasa. Oh, sampai senyum ke be. Ini ucapan itu dalam hadis dilakukan 2 kali, ada yang mengatakan dan wait 3 kali. Pertama kita ngomong inni shaim, kita ngomong sama diri kita dewe, aku ni lagi puasa. Bacalah nahan diri. Kedua, untuk orang yang memancing itu untuk emosi tadi, katakan inni shaim, aku lagi puasa, alafu. Ana lagi puasa. Kalau orang ngajak kita beributan di siang hari saat kita sedang berpuasa. Tapi ada orang cak itu Ustaz, iya, oh bangsa aku dak puasa, laju ke dia. Dapat pahala dong. Ya, dia dapat pahala. Ucapan dia itu kotor, buruk. Ya. Cuma dia masih nahan diri. Itulah tadi. Bangsa aku dak puasa. Maju ke dia, menunjukkan kalau puasa tadi menjadi tameng perisai dia tadi. Tapi sepatutnya jangan dia ngomong kayak itu. Ya, seakan-akan dia tuh nak menjawab nangan cuma gara-gara puasa bae. Faman asbaha jahila alaihi fala yasummuhu wa la yasubbahu. Jadi kalau ada mencaci, menghina, memancing kita dengan suatu ucapan atau perbuatan membuat kita emosi, jangan diladeni. Cukup ucapkan inni shaim, aku puasa, alafu lagi puasa. Tapi waktu sallallahu saimun aidan bi ain ja'ala taghyir famu atyab min rihil misik. Qala walahu famisal. Kan ini mulia. Sama. Nah, sekarang contoh di sini. Lakhuf saim atyab indallah min rihil misik. Bau mulutnya wong yang puasa itu di sisi Allah lebih harum, lebih semerbak dari
misik minyak wangi yang paling harum. Nah, pertama, jangan sewot. Kalau ada orang ngomong, bau mulut tu, apa dia lemak ni bau mulut tu. Dengar dulu, ya. Sini kan Rasulullah ngomong tegas, atyabu indallah. Bau mulut orang puasa itu di sisi Allah harum semerbak, lebih harum dari misik. Tapi kalau di depan manusia, bau ya bau. Bau tetap jangan nanti berdah-dah. Ya. Ya, macam awal duha ni. Ya, berdah. Bau. Bau mulut kau ni. Mau kau ngata mulut aku bau. Ini lebih harum dari misik. Indallah. Indi di hadapan aku bau ini nih. Nah, tapi subhanallah ikhwan, sekarang baik buruk tergantung syariat. Kenapa kita pakai siwak makruh setelah zuhur? Setelah zuhur pakai siwak makruh menurut sebagian ulama. Sebagian seperti Imam Nawawi mengatakan sunnah pakai siwak dari subuh sampai maghrib, dak katik kemakruhannya. Walaupun kita puasa. Nah, yang ngatakan makruh pakai siwak setelah zuhur sampai asar sampai maghrib, itu alasannya apa? Karena siwak itu akan menghilangkan bau mulut. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bau mulut ini dipelihara. Kalau akal kita mengatakan, itu tak pantas ya itu. Itu akal. Tapi syariat mengatakan, jangan dibuang bau mulut kau itu, simpan, dijaga. Biarlah bau mulut ngapa? Indallah. Atyab min rihil misk. Artinya pada diri kita ada sesuatu yang dicintai Allah. Walaupun manusia tak demen, tapi tentu kita milih yang mana? Tahan menghilangkan sesuatu yang baik, yang indah, yang dicintai Allah pada diri kita karena melok ridha manusia. Kalau yang tidak berakal, ngukur sesuatu baik buruk dengan akal, dia mengatakan, kalau anak tu bukan apa, kalau bau mulut bau ni tak lemak, kita nak ngoceh sama orang, nak apa sama orang, ya sudah, berkat mulut bau jangan banyak ngoceh. Itu diantaranya juga hikmahnya. Tapi yang jelas kalau memang bau, yang bau ini bukan karena mulut kita tak kena mau minum, bawaan dari lambung yang tidak kena cairan, tak kena makanan naik ke pucuk. Ya, tapi maaf ikhwan, kalau ngajin maca Quran, ngajin maca zikir, mulut tidak diam, tidak bau mulutnya. Tadi bau misik kata Rasulullah, lebih harum dari misik. Ulama mengatakan makruh pakai siwak karena akan menghilangkan bau tadi. Jadi bau yang tak bagus, tak sedap ini dipelihara. Demi apa? Karena Allah demen hamba yang punya bau mulut busuk tadi. Bau mulut busuk karena puasa. Jangan salah. Kalau bukan karena puasa, Allah tak demen juga. Ya, ente makan makanan yang tak nyaman, tak bau, tak sikat gigi siang hari, misalnya baik. Bau berdahak, ya sudah. Manusia tak demen, Allah pun tak demen. Tapi kalau itu karena puasa, jangan kita mindai. Jangan kita mindai, biarlah. Ya tapi tak lama anak kan nak ngobrol. Ya sudah, ngobrol penting-penting, tidak penting, tak usah ngobrol. Nah, tahan kita sikat gigi. Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Padahal kan membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Karena syariat mengatakan bau ini jangan dibuang. Indah di sisi Allah. Nah, berarti bagus buruk itu tergantung syariat, bukan karena akal. Kalau akal mengatakan sikat gigi, pakai harumkan, jangan sampai bau. Tapi syariat ngomong jangan. Buktinya pakai siwak makruh. Ngapa? Karena dia akan menghilangkan bau tadi. Nah, bau harum daripada baunya mulut orang yang puasa, atyab indallah. Jangan lupa ya, indallah. Bau itu harum di sisi Allah. Kalau ada manusia yang protes, nanti ini bau yang puasa ini. Kadang-kadang macam itu. Kita puasa sunnah nih, ya. Pas kita ngomong, kawan sebelah tu agak sensitif, sinis. Alah, ini puasa ya. Iya, puasa. Pantas ngapa? Bau. Jangan kecil hati. Ya, memang tak usah marah juga, jangan. Tak usah marah. Memang bau nian. Cuma orang yang baik bijak tidak akan bersikap seperti itu. Kalaupun dia nak nanya, inti puasa ya? Masya Allah, Masya Allah. Dipujinya, pantaslah. Beda Kalau hati baik, ngomong Masya Allah, puasa inti. Anak belum sanggup puasa sunnah. Masya Allah. Dipujinya, bawa mulut tidak dimasalahkannya. Bawa mulut tidak dipermasalahkan. Apalagi dia tahu bawa mulut kawan ini dicintai oleh
Allah. Tapi kalau orang hatinya kotor, tidak paham tentang syariat, tidak mengagungkan syariat Allah, kalau dong paso baunya mulutnya bau, tidak demen dia. Ya, pas ngobrol doha. Ini paso ya? Oh, anak paso. Pantes lah. Bau mulut ente. Ngecik kau paso, ngecik kau bau mulut paso. Hebat kau, apa hebat Allah. Allah demen bau mulut hamba Allah itu. Kau nak ada demen? Ya, demenilah apa yang didemeni oleh Allah. Jadi jangan kita bersihkan sikat gigi. Bohong asal, takut bau merugi dia. Jadi kenapa tadi siwak itu jadi makruh? Karena kata ulama menghilangkan bau mulut. Sallu ala nabi. Waqtassa Allah sha'im bi'an ja'ala lahu fi siyami farhatain fa idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha. Dan Allah memberikan kemuliaan. Ya, apalagi depan lagi kita ada laksan. Pempek telur. Masya Allah. Waduh kalau wah senang. Ya, anak kita apalagi senang. Fariha, indaftar fariha, gembira. Kalau kita gembira karena makanan. Kalau orang soleh gembira karena dia berhasil puasa. Begitu maghrib itu senang karena pacak makan. Makanan kalau soleh, alhamdulillah berhasil puasa hari ini. Gembiranya beda. Tapi tidak apa-apa, gembira karena makanan tadi itu. Yang kedua, kegembiraan itu akan kita dapatkan insya-Allah saat kita berjumpa dengan Allah. Semua orang akan jumpa dengan Allah. Orang soleh, orang baik itu berjumpa. Tapi shaim itu beda. Orang yang banyak puasa sunnah akan lebih gembira. Gembira mereka lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadiqun an syukrihi tam li rabbih alladzi waffaqahu li itmami sham dzalikal yaum. Kegembiraan yang hakikat itu orang soleh tadi, karena dia telah berhasil diberikan Allah kemampuan menyelesaikan puasanya sampai maghrib satu hari. Itu kegembiraan orang-orang soleh puasa. Kalau buko, ya kalau kita senangnya kita masih gara-gara maka mati kalau jamu makan tak bergerak. Ya, kalau kami dulu masih kecil ngadep bukuan jauh sadaqallah nyambung lagi. Jadi kita sadaqallah itu tentu nyambung lagi. Mundur lagi. Wong puasa itu kata-kata mengharapkan adzan makan beduk maghrib. Ditunggunya, diharapkannya. Kan nganggap pahala ya. Nganggap dua-dua aja. Iya, nganggap pahala, nganggap beduk maghrib. La ilaha illallah. Fafarhu bifadrihi ta'birun sadiqan min syukri tam li rabbil ladzi wafaqahu li itmami shawm dzalikal yawm wa makanahu biwasitati tamami sihhati wal quwwatihi, dan juga gembira atas nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya sehingga dia mampu bertahan untuk berpuasa. Fa ada ibadati yaumihi kamilatan ghairan naqsah, sehingga dia mampu menyelesaikan puasanya dengan sempurna. Farhu bi liqa'illahi itma'annanu bi wa'dillahi wa yakin. Dia berjumpa Allah pun gembira. Wa tasallah sha'im bi an ja'alahu fi sawmihi sihatan wa shifa'ah min katsirin min al-amrad. Fa fil hadis sumu tasihu wallahu a'lam bis-shawab. Dan puasa itu menyehatkan badan, menyembuhkan dari penyakit dan menjauhkan dari segala penyakit. Kalau wong ngajin puasa nian, bukannya sederhana, bukan nasi sederhana, bukan. Yang sederhana arti bukan malas dendam. Ya, buka sampai maghrib, adzan maghrib sekarang jam berapa? 6:25. Jam 7 bos main maghrib dia. Jam 7 bos main maghrib. Apa akan lagi, ngembek ini lagi. Udah selesai juga ada pempek telur, ngembeknya pula. Sudah kalau aga pula. Yang macam ini tak jadi sehat, penyakit macam. Ya, tujuan puasa itu yang menahan hawa nafsu kita agar tidak mengikuti hawa nafsu untuk makan dan minum, dan berusaha merasakan yang wong yang tak punya makanan.
orang tidak punya minuman. Wallahi ikhwan, kalau musim panas, musim dingin sekarang, hujan lagi nih. Kita lagi ada duit, hujan gimis, magai bakso, model gendong, mie celong, ya, orang yang buntu, lewat beh, goyengan lagi tak noleh deh. Tak duit. Nah, ketika kita puasa, duit ada, banyak duit ini. Pacak manis 10 mangkok bakso, lewat beh kita. Kenapa? Puasa. Ngaso kan, kepengen tak tercapai itu mana ngasonya? Dengan puasa tadi. Ya. Begitupun pas musim panas. Kalau musim panas, ya Allah, kalau punya duit lemak nih, tinggal stop es, mesen 2 padahal untuk kita galuh. Tahan mesen 2 itu. Masuk punya duit. Wow. Ketika puasa, duit ada, tapi ngaso ke mana ketika kawan kita yang tidak punya duit, aus, terik matahari, nak beli tak punya duit. Nah, sekarang kita ngaso ke dengan puasa tadi. Padahal kita punya duit, tapi Allah ngelarang kita untuk minum di siang hari itu. Di situ kita ngerasa ya Allah macam ini katanya. Kalau kita tidak punya duit, padahal pun kita punya duit, tidak mampu mencapai tujuan untuk minum tadi. Nah, Rasul mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ya. Nah, kami pengalaman ini umi kami sendiri, mata Allah betul itu doakan dan ibu saya sehat afiat, panjang umur dalam taat, insyaallah meninggal husnul khatimah setelah panjang umur. Beliau dulu punya penyakit mah yang cukup kronis. Ya. Akhirnya ya dimotivasi, disemangati. Awal-awalnya ketakutan nak puasa. Nak puasa tuh rasa trauma, pernah ngalami puasa tuh pas kamu lemah tuh kan mana kan? Hanya dicobakan, alhamdulillah. Bukan cuma dia baca puasa, penyakit mahnya bahkan hilang. Hanya puasa terus sehat. Tak ada lagi mikir ke penyakit mah. Jadi awali dengan pas sahur minum obat mah, makannya mencukupi, minum mencukupi, tidak beraktivitas yang berlebihan. Jadi diimbangi. Ya, orang penyakit mah ya minum obat mah ketika sahur gitu. Jadi dikondisikan. Nah, lama-lama akhirnya bisa hanya alhamdulillah puasa pun. Tidak lagi diganggu oleh ketakutan dengan mah. Bahkan mah itu hilang dewek penyakit itu. Dengan izin Allah hilang tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ahbabi rahimakumullah. Mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu. Kami minta maaf, minta ridha kepada segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas, warga masyarakat sekitar mushola. Malam ini adalah malam penutupan sementara majelis kita, sebagaimana semua majelis yang kami asuh, insyaallah minggu ini mengadakan itu penutupan sementara, kecuali majelis Al-Munawwar yang kemarin majelis, dan Senin ini akan ada satu majelis sekali lagi karena akan ada tamu. Tapi yang lainnya libur, termasuk Lawang Kidul, termasuk Muaro tadi, ya, termasuk besok waspada juga penutupan. Sairus Salikin juga penutupan, dan untuk majelis Ma'alimnang sudah tutup. Ya, sudah kita tutup dengan acara Isra Mi'raj kemarin. Kemudian majelis OPI barangkali ikhwan yang suka hadir, mungkin juga malam Senin depan penutupan terakhir insyaallah taala. Kalau antum menyaksikan masih ada asatis, guru-guru kita yang masih jalan majelis hadiri. Jangan dibuang kosong waktu, apalagi naudzubillah kelakar betok nonton TV duduk udah ruan. Kecuali kalau kamu isi dengan ngejus Quran, zikir, sholawat, ikut majelis khatib dan seterusnya, ya ahsan. Jangan disia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong bagi. Kemudian menyampaikan undangan peringatan haul Al-Imam Al-Arbillah Habib Ali bin Abi Bishab Habib Ali Jenggot Abang di Kampung Sungai Bayas hari Ahad yang akan datang tanggal 16, bertepatan tanggal 17 Sya'ban, jam 9.30 sampai selesai. Ada ziarah ke makam beliau jam 7 kurang lebih pagi di makam Telaga, di makam Gubah Ahmad bin Syekh bin Syahab. Nabi Ali bin Abi Syahab ini terkenal dengan Tibbun Nabawi, seorang yang paling ahli pakar tentang obat-obat dari Tibbun Nabawi, dari sunnah Rasulullah, dari rumput-rumputan, dari tumbuh-tumbuhan. Dan beliau seorang alim yang luar biasa, yang terkenal dengan akhlakul karimahnya dan juga dengan sodakohnya. Dan termasuk dari pada managib beliau, sejarah hidup beliau yang mungkin kita wallah alam mencapainya mungkin sulit. Beliau itu menghatapkan Quran 1 hari sekali.
Dengan kesibukan beliau berdagang, beliau ulama, beliau berdagang. Jangan kamu menghina kalau ada ustaz itu sambil berdagang sambil dakwah. Yang tidak bagus tuh kalau kita ngawak dagangan ke tempat dakwah, mungkin itu takut kaget, niat kita beda-beda. Tapi dia memisahkan diri, malam dia dakwah, siang dia ke pasar, itu tidak apa-apa, indah. Banyak guru-guru kita, habib-habib kita yang melakukan hal yang seperti itu. Ada yang memang mampu mengosongkan waktu tanpa berdagang, ada. Yang kita sayangkan kalau dia orang alim, tak berdakwah cuma berdagang, benar itu kita sayangkan. Tapi kita tidak tahu juga ya sebab mengapa. Yang jelas itu hal yang tidaklah buruk. Apalagi orang itu dengan berdagang dia bisa lebih ikhlas dalam berdakwah. Ngapa ana ndak pulak ngarepkan dari ngajar. Alhamdulillah ana punya toko berdagang dapat penghasilan dari dagang. Jadi kalau ana ngajar tak dinjak uang duit, ana masih ngajar. Ana dinjak uang dikit, ana tetap ngajar. Ngapa rezeki ana dibukakan Allah lewat dagang. Itu bagus. Ya, ada orang tak galak dagang tapi berharapnya lewat majlis-majlis, mencari kemakmuran dari majlis. Lah salah pula nyual akhirat untuk dunia. Ya mending dia berdagang sambil berdakwah, malam berdakwah, sore berdakwah, pagi berdagang. Itu lebih aman daripada dia berharap lewat dakwah itu dia dapat duit. Hanya milih-milih, majlis itu langgar somat penunjuk semua itulah tak berubah-ubah dari dulu. Tahun depan ni tak lagi lah. Itu nak masjid baru Nawari. Anak ceramah kemarin sempat gutum bulan puasa dapat 7 menit 700 berarti semenit 700 dapat 100 langgar somat setengah jam sejam mana dapat cuma sekian. Mulai ngejar target sudah rusak macam itu. Jadi kalau memang seorang ustaz, seorang ulama, dia ngerasa lebih tenang dengan dia buka usaha, dia bisa berdakwah, bahkan berinfak, dia nyari duit sambil dakwah sambil infak. Ada guru kita cak itu. Dia berharap dari injuan majlis musola, bahkan dia yang memberikan murid-muridnya misalnya fotokopi doa, tidak minta duit. Fotokopi dia kocek dia bagi ke tidak pernah ada kan fotokopi 2.000 minta ganti 5.000, berdagang itu. Tak benar yang macam itu. Jadi lillahi ta'ala. Masuk ahbab rahimahullah bil ali juga abang. Beliau punya toko rempah-rempah, toko minyak wangi, toko macam itu. Kaya beliau dengan dagang tersebut. Beliau punya rumah besar, bangun rumah, pucuk tempat tinggal beliau juga, bawa kamar-kamar tamu dengan servisnya luar biasa. Nah itu beliau termasuk ulama yang menghatamkan Al-Quran setiap hari, dan beliau hatamkan lewat solat malamnya. Nah, beliau ini belum siap buka majelis ini, kamu juga mungkin tak siap kaget. Termasuk yang kami jumpai murid beliau Mu'alim Umar, Rung Kemas, Allah yarham, sudah meninggal. Itu yang banyak dapat nagoni ilmu-ilmu tibbun nabawi beliau. Itu Mu'alim Umar pernah cerita, beliau sama beberapa kawannya itu ada belajar khusus sama Habib Ali Jagat Abang. Jam 2 malam, jam 3 datang. Setiap mereka datang, pintu terbuka, nyingga Habib sedang sholat. Sholatnya sedang menghatamkan Quran, sedang menghatamkan Quran. Jadi nunggulah mereka duduk tadi, nunggu sampai Habib selesai, duduk doa, buka kitab macam sampailah dekat subuh. Nah, satu hari kata Mu'alim Umar, Kemas Umar bercerita, waktu itu hujan, habis hujan deras, tinggal gerimis. Kami datang, pas kami datang, Habib sedang sholat, kami langsung duduk, memang suruh Habib duduk langsung buat lingkaran. Kebetulan anak duduk ni dekat cerik kopi yang beliau minum. Iseng ya, mungkin kadang-kadang pudul kita ni. Anak angkat, enteng, anak buka, kosong kopi itu habis, mungkin karena suasana dingin. Terus ada sisa pisang goreng berapa potong, pisang goreng dari Isak tadi, tak hujan deras pula, dingin jep-jep jom Palembang. Kopi lah kosong, pisang goreng dingin jep-jep. Dah. Dengan lagi Habib sudah selesai doa selawat apa, ngadep lama kita tadi, mulailah nak buka kita. Pas belum mulai buka kitab, Habib Ali Jagat Abang ngomong sama Mu'alim Kemas Umar, tuang ke kopi itu bagi ke kawan-kawan inti. Bingung beliau, tuang ke kopi lah habis. Cuma nak ngomong, Bib habis Bib, tawan kan. Kalau muka dah cecak dah tahu. Semua pas ngangkat berat. Salah. Berat terkejut. Berat. Pas dituangkannya ngasep. Kopi itu panas, Mas.
Pisang tuh nak bagi kau juga dingin ya, Habib. Lagi dingin nih makan pisang lemah. Pas diangkat bagi ke hangat pisang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dapat cak itu kita belajar dulu. Subhanallah. Habib Ali bin Al-Musyab berjawab abang. Ini salah satu di Palembang ini banyak ikhwan. Aulia Allah yang tahu kapan dia bakal meninggal. Termasuklah Habib Ali juga abang. Belum meninggal beliau sudah ngabarkan sama anak-anaknya, sama keluarganya. Kalau abah sudah waktunya. Oh, abah cak kita lah kan kalau abah nak meninggal. Sama ngomong cip-cip tu. Ngotot tak terima kita. Allah jangan ngomong, abah meninggal, kamu ni lagi tak perhatian kalau sama abah. Pai, mana iba, dak gaduh, abah meninggal. Jangan ngomong macam itu abah. Yo, abah meninggal lagi ada kata perhatian sama abah. Paling sikok yang ngomong. Waktu itu Ali sedang tak sehat. Subhanallah. Ada dua ekor burung datang sore-sore, mengambil burung putih belaga. Datang burung aneh tak pernah datang. Datang ke beliau. Ya. Naiklah ke tangan beliau, tunjuk minyak wangi oleh beliau. Burung ini isyarat, ya, isyarat daripada kedatangan malaikat Israel, ngabar ke kalau beliau sudah waktunya nak datang, nak meninggal. Burung tunjuk minyak wangi terbang lagi. Maka beliau tahu dia bakal sudah meninggal. Maka beliau panggillah keluarganya. Tadi omongnya tak percaya. Dia punya pembantu sih kok, ya. Pembantu tu namanya kalau Sida atau Saidah. Lanang, ya, bawaan beliau dari Hadramut, Jadi dia ngomonglah sama pembantu tadi. Abah ni dia ngomong dia. Sudah waktunya. InsyaAllah mungkin sehari inilah abah meninggal. Pembantu tidak, Bib. Ya. Abah tak boleh meninggal duluan. Doakan anak dulu meninggal, abah nyolat ke anak dulu. Baru nyampe meninggal juga tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Abah harus nyolat ke nana dulu, baru abah nak meninggal jatuh dulu. Kenapa dia ngasuh yakin kalau disolat kalau Ali dia bakal buntung. Habib Ali juga Masya Allah dengan sungguh-sungguh permintaan ini, nangis-nangis minta. Ya sudah kalau kau minta macam itu, kita berdoa, doa. Subhanallah, dah lama meninggal, malam itulah meninggal. Nah, meninggallah Saidah ini, hanya kan meninggal ngejut kaget. Wah repot kalau ngurusi jenazah. Habib Ali tidur dewan di kamar, kata yang lori. Jadi apa yang dikatakan itu benar, kamu kata yang perhatian sama abah. Saya ngurusi jenazah kalau. Akhirnya jenazah sudah dimandikan, sudah diapakan, beliau nyolat ke. Sudah nyolat ke, sudah jenazah mentu, wong mentu kalau. Di rumah itu tinggal berapa gelintir wong lanang, mentu kalau ngantar jenazah. Dan saat itulah beliau wafat. Beliau sudah rapi ke dirinya, sudah mandi, sudah berwudu, sudah nyukur jenggot, ngapi. Walhasil persiapan berangkat jauh itu sudah disiapkan dirinya. Ketika dia wafat, cuma ada sikok anaknya yang ada di rumah. Yang lain lagi sibuk ngurusi jenazah tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Musyab. Ali juga abang di dalam. Punya karangan kitab banyak beliau tu. Cuma sayang kitabnya tidak terjaga. Ya, banyak ulama-ulama Palembang. Bahkan ada yang tinggal nama be, jadi merek jalan. Ya. Tanya kuburannya di mana, tak tahu. Ya. Sejarahnya tak tahu. Mana kitab-kitab yai kamu tu, tak tahu. Padahal alim mengusah kitab yang tak tahu gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa menghadiri acara hal tersebut ya, insya-Allah taala dengan hati yang bagus, akhlak mulia, dengan niat yang salehah. Nah, ikhwan, ya, tim semua terutama nanti kita insyaAllah berkhidmat di situ. Dan kami menganjurkan juga, ini ada permintaan bantuan tenaga untuk ngecor di pondok pesantren Jamiatul Khairiyah Lorong Abadi. Ngecor itu dari pagi, ada kata pilihan lain lagi. Kemarin mereka belum siap, minggu kemarin, siapnya minggu ini. Nah ditunda minggu depan ziarah kubroh. Nah ditunda minggu depan lagi bulan puasa. Jadi paksa barengan sama hall. Tapi ngecor ini panjang, perkiraan sampai maghrib atau lewat maghrib baru selesai. Jadi sangat membutuhkan tenaga antum yang pengen pergi hall fudhal, habis hall mungkin habis makan nasi minyak, tenaga itu lebih kan. Pas makan tuh niat ke pulau untuk ngecor. Ya, jadi besar pahala ibadah.
Nah, yang ada tenaga, ada kemampuan, kosong hodol ikhwan. Ustaz secara pribadi ngajak antum untuk ikut membantu memberikan tenaga untuk ngecom. Karena kalau nak masuk ke mobil molen tu masuk ke situ tak bisa. Ya, nak manual itulah pakai molen. Jadi kita bantu mudah-mudahan jadi amal jariah antum. Karena itu akan membuat asrama santri. Bentuknya mirip Anwar Thaibah. Bangunannya, lingkup-lingkupannya mirip kayak gitu. Memang niatnya tasyabuh ke sana. Jadi antum bantu mudah-mudahan jadi amal jariah ya buat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu wa tabarra'tu bi kulli dinin yukhalifu din al-Islam. Allahumma uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu 'indak wa ubri'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu 'indak. Fakhudh minni jumalan wa la tutalib li bitafsil. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nadimtu min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isa Abdullah wa rasuluh wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna kulla ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq wa anna khairat dunya wal akhirati fi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya wal akhirati fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. La ilaha illallah ahdu biha wahdi. La ilaha illallah قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم. الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كما كان من الإحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة.